Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pernahkah kalian membayangkan betapa luar biasanya ilmu yang kita pelajari bisa membuka pintu masa depan kita? Nah, hari ini kita akan bersama-sama menggali pengetahuan baru yang insya Allah akan menambah wawasan sekaligus membentuk cara berpikir kita menjadi lebih kritis dan kreatif. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah karakteristik dan klasifikasi makhluk hidup. Pertanyaan diskusi. Apa yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati? Apa saja ciri-ciri yang menunjukkan bahwa suatu benda adalah makhluk hidup? Tujuan pelajaran. Siswa diharapkan mampu untuk 1. Menjelaskan perbedaan antara makhluk hidup dan benda mati. 2. Memahami alasan mengapa makhluk hidup dikelompokkan. 3. Menyebutkan jenis-jenis makhluk hidup yang ada di bumi. Makhluk hidup atau benda mati. 1. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu, seperti tumbuh, berkembang biak, merespons rangsangan, bernapas, membutuhkan energi, dan memiliki struktur tubuh yang terorganisasi. 2. Benda mati tidak memiliki ciri-ciri kehidupan dan tidak dapat berkembang biak atau tumbuh. Contohnya batu, tanah, air, angin, dan lain-lain. Ciri-ciri makhluk hidup adalah sifat atau tanda yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati. Berikut ciri-cirinya. 1. Tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup bertambah besar dan bertambah dewasa seiring waktu. Contoh, bayi menjadi anak-anak lalu dewasa, biji tumbuh menjadi pohon. 2. Berkembang biak, reproduksi. Makhluk hidup memperbanyak diri agar tidak punah. Contoh, ayam bertelur, manusia melahirkan, tumbuhan berbiji. 3. Memerlukan makanan dan minuman. Makhluk hidup membutuhkan energi dari makanan dan minuman untuk tumbuh dan beraktivitas. Tumbuhan membuat makanan sendiri dengan fotosintesis, hewan dan manusia mencari makanan. 4. Bernapas, respirasi. Semua makhluk hidup membutuhkan oksigen, O, atau karbon dioksida, CO2, untuk bertahan hidup. Contoh, manusia bernapas dengan paru-paru, ikan dengan insang, tumbuhan dengan stomata. 5. Bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak, baik secara aktif maupun pasif. Contoh, manusia berjalan, ikan berenang, bunga matahari menghadap ke arah cahaya. 6. Mengeluarkan zat sisa, ekskresi. Makhluk hidup mengeluarkan sisa metabolisme dari tubuh. Contoh, manusia mengeluarkan keringat, urin, dan CO2. 7. Menyesuaikan diri, adaptasi. Makhluk hidup mampu beradaptasi dengan lingkungan agar dapat bertahan hidup. Contoh, kaktus menyimpan air di batang, bebek memiliki selaput di kakinya untuk berenang. 8. Peka terhadap rangsangan, iritabilitas. Makhluk hidup dapat merespons rangsangan dari lingkungan. Contoh, manusia mengedip ketika terkena cahaya, mimosa, putri malu, menutup daun saat disentuh. Jadi ciri-ciri makhluk hidup ada 8 yang perlu kita ketahui. Mengapa makhluk hidup dikelompokkan? 1. Untuk mempermudah dalam mempelajari dan memahami keberagaman makhluk hidup. 2. Membantu dalam mempelajari hubungan antara berbagai jenis makhluk hidup. 3. Untuk mempermudah pengelolaan sumber daya alam dan konservasi. Sistem pengelompokan makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup dapat dilakukan berdasarkan kesamaan ciri atau karakteristik tertentu seperti bentuk tubuh, cara berkembang biak, dan jenis makanan. Contohnya seperti 1. Kingdom, 2. Filum, 3. Kelas, 4. Ordo, 5. Family, 6. Genus, 7. Spesies. Sistematis pengelompokan makhluk hidup ini merupakan langkah untuk memudahkan kita mengingat dan menggolongkan makhluk hidup tersebut. Contoh klasifikasi, kucing, Kingdom, Animalia, Filum, Chordata, Kelas, Mamalia, Ordo, Carnivora, Family, Felidae, Genus, Felis, Spesies, Felis catus. Makhluk hidup beraneka ragam. Keanekaragaman makhluk hidup sangat luas, mulai dari organisme mikroskopis seperti bakteri, hingga makhluk hidup besar seperti mamalia. Adapun penyebab keanekaragaman yakni faktor lingkungan, iklim, habitat, dan faktor genetik, mutasi, evolusi. Mengapa keanekaragaman makhluk hidup penting? Keanekaragaman makhluk hidup mendukung keberlangsungan kehidupan di bumi. Setiap makhluk hidup memiliki peran dalam rantai makanan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Kesimpulan,
Satu makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan benda mati. 2. Pengelompokan makhluk hidup mempermudah dalam mempelajari dan memahami kehidupan di bumi. 3. Keanekaragaman makhluk hidup sangat penting bagi kelangsungan hidup di bumi. Mari berlatih. Pertanyaan 1. Apa ciri yang membedakan makhluk hidup dari benda mati? Jawabannya adalah C. Berkembang biak. Pertanyaan 2. Makhluk hidup yang termasuk dalam kingdom fungi adalah? Jawabannya adalah B. Jamur. Pertanyaan 3. Makhluk hidup yang memiliki akar, batang, dan daun adalah? Jawabannya adalah C. Tumbuhan. Untuk itu anak-anak bisa giat belajar dan berlatih sendiri di rumah. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menjadi bekal untuk menghadapi kehidupan nyata. Ingat, ilmu tanpa diamalkan ibarat pohon tanpa buah. Terima kasih atas perhatian kalian. Mari terus semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.